Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian membangun personality di segmen Jibril ini, Jabaran Ilmu Orisinil. Sahabat, mungkin apa yang saya sampaikan ini sahabat tidak akan pernah menemukannya di Google. Tidak akan ada. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah ilmu yang saya ambil, saya akuisisi dari kitabullah yang mungkin belum pernah disampaikan oleh para tokoh agama kita. Makanya saya mengambil porsinya di sini, di membangun personality versi kitabullah. Kemarin kita sudah membahas tentang bahwa konsep teologi ataupun konsep rububiyah Allah itu merupakan sesuatu yang logik dan logis. Ya. Bukan merupakan hal yang tidak bisa diterima secara akal. Konsep rububiyah sangat masuk akal. Kalau ada konsep rububiyah yang tidak masuk akal, berarti konsep itu sudah bisa dipastikan false. Ya. Kita ketemu dengan derivasi lafaz An-Nas di sini. Ya. Di surat yang sama, di surat para penyair, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Dan dikatakan kepada banyak manusia, berkumpullah kalian. Ya, ada kata mujtami'un di sini. Ijtima' dari sini. Manusia berkumpul. Untuk apa manusia ini dikumpulkan? Di ayat 38 dikatakan Fajumi'an saharah lamiqati yaumim ma'lum. Lalu dikumpulkanlah para ahli sihir pada waktu yang sudah dimaklumi, sudah ditetapkan. Gitu. Jadi ahli-ahli sihirnya Firaun dikumpulkan untuk adu argumentasi, ya. Jadi ini perlu saya luruskan juga, ya. Paradigma yang terjadi secara primordial di tengah masyarakat kita, di tengah umat kita, tentang peristiwa mistis, ya, peristiwa mistis antara tukang sihir Firaun dengan Nabi Musa, yang digambarkan ahli sihirnya mengeluarkan tali berubah jadi ular, gitu kan. Terus Nabi Musa juga mengeluarkan tongkat, ular-ularnya itu dimakan sama tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular, gitu. Ini perlu saya klarifikasi karena tadi kemarin kita sudah membahas bahwa konsep rububiyah itu adalah hal yang logik. Maka bahasa yang disampaikan oleh Allah lewat kitabullah ini adalah bahasa yang mengandung makna tidak sebenarnya.
Maksudnya mana tidak sebenarnya itu adalah maksudnya tidak sesuai dengan atau tidak seperti teksnya. Ini adalah kalau dalam sastra disebut dengan majas, ya itu bahasa majasi. Ya, seperti halnya misalnya kan si Ajis seperti batu karang, misalnya. Bukan artinya Ajis itu berbentuk batu karang, kan tidak begitu. Itu hanya majas ya dalam bahasa linguistik saya disebut dengan majas. Sama halnya seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan ahli sihir itu mengeluarkan tali terus menjadi ular, terus Nabi Musa mengeluarkan tongkat jadi ular besar, terus ular-ular dimakan sama ular Nabi Musa, nggak begitu, tidak. Secara visualisasinya, ya kita harus menangkap mana ini secara visual. Maksud dari analogi itu, ya, maksud dari diksi itu adalah ini adalah seperti adu argumentasi. Kenapa dari mana Abang dasarnya bisa menerjemah seperti itu? Dasarnya adalah ada di ayat ini mengatakan wa atainal Musa kitab. Nah, kami berikan kepada Musa itu kitab. Jadi yang dimaksud dengan aso itu, yang maksud dengan tongkat itu adalah kitab. Tongkat itu kan sebagai sandaran ya, sebagai pegangan. Sama. Fungsi dari kitabullah itu juga adalah sebagai sandaran, sebagai pegangan. Nah, jadi ada, kalau istilah sekarang debat khusus lah, ajang debat begitu ya, adu argumentasi. Akhirnya secara referensial begitu, secara referensial argumentasi mereka kalah dengan referensi yang dibawa Musa. Karena Musa akhirnya membawa ayat kan gitu, disampaikan ayat itu ada referensi data. Secara data mereka kalah. Gitu. Nah, dalam konteks kajian ini tentang lafaz manusianya. Jadi memang manusia itu jika tanpa risalah, jika tanpa kitabullah, akan mudah tersihir memang. Ya, akan mudah tersihir. Sihir itu satu kata dengan sahur. Ya. Jadi ada perubahan secara cepat. Ya, ada perubahan secara cepat. Itu. Sahur juga begitu. Kita juga harus mampu merubah diri kita secara cepat dan tepat lewat saum, lewat puasa. Ya. Bukan puasa sebenarnya, saum. Karena saum dengan puasa itu berbeda. Sudah kita bahas waktu itu. Nah, jadi memang manusia tanpa pegangan, tanpa risalah, tanpa kitabullah itu akan mudah tersihir. Nah, begitu. Begitu mudah tersihirnya kita misalnya melihat sesuatu yang menakjubkan. Ya, udah dibongkar nih sama pesulap merahnya. Maka saya juga sangat berterima kasih kepada pesulap merah, kepada siapa namanya Jis? Marcel Radipal ya Pak? Bukan merah? Bukan merah. Trik ya, dia sudah membuka trik-trik itu. Karena itu memang pembodohan tuh. Itu adalah sebuah pembodohan. Dulu itu dipakai buat hiburan. Hanya sebatas hiburan, bukan untuk nipu umat. Gitu. Maka kalau diri kita itu tidak mau tersihir, maka fahamilah risalah Allah ini secara benar. Gitu. Makanya tidak heran ketika Nabi Musa menyampaikan argumentasinya tentang ketuhanan, banyak ahli-ahli sihir yang akhirnya masuk Islam juga toh gitu. Ikut dengan
konsep yang dilontarkan oleh Nabi Musa. Begitu sahabat sebenarnya. Jadi dari sini kita harus belajar ajaran Allah itu tidak ada yang magic. Ajaran Allah itu bukan trik. Ya, ajaran Allah itu menuntun kita untuk mencapai kedamaian hidup yang abadi sampai di alam sana. Nah, jadi mari kita terus memahami kitabullah ini agar kita tidak mudah tersihir oleh apa dan siapapun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.